Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana bisnis yang kami namakan Sociolearn. Anggota kelompok kami adalah yang pertama Bobby Refroki Oza, kemudian saya Muhammad Ibrahim Matorik, kemudian ada Naufal Abdurrahman, kemudian ada Davin Firdaus, dan yang terakhir ada Raihan Brameswara. Selanjutnya. Oke, jadi permasalahan yang ingin kami diskusikan dan kami cari solusinya untuk dijadikan bisnis adalah di saat-saat pandemi ini, pembelajaran daring itu tentunya sangat banyak dilakukan dan banyak guru-guru yang merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring. Maka hadirlah solusi kami berupa bisnis social learn ini. Selanjutnya. Jadi ini adalah outline dari presentasi kami, terdiri atas permasalahan, solusi, introduksi social learn, target pasar, analisis kompetitor, analisis SWOT, bisnis model canvas, analisis STP, analisis 4P, bisnis plan, analisis operasional dan SDM, serta yang terakhir adalah analisis biaya. Jadi permasalahannya yang pertama itu adalah minimnya waktu yang dimiliki oleh sebagian guru untuk menyusun materi pengajaran sehingga membuat kegiatan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Karena adanya pandemi ini yang mengakibatkan guru-guru harus bisa beradaptasi secepat mungkin untuk menguasai teknologi dan menyusun materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan materi tambahan yang mendukung kegiatan pembelajaran, terutama setelah memasuki pembelajaran daring akibat adanya pandemi ini. Selanjutnya, maka solusi yang kami tawarkan di sini adalah tersedianya platform bagi sesama pengajar untuk menjual dan membeli materi pengajaran dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelian buku. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia melalui tim teaching system, yaitu kita bisa saling berbagi informasi satu sama lain. Nah, yang kami ciptakan ini, Sociolearn, itu adalah aplikasi yang merupakan platform penyedia wadah jual beli materi pengajaran dalam bentuk teks, gambar, maupun video. Materi ini dapat berisikan teori, penjelasan, latihan soal, lembar kerja, aktivitas, dan lain-lain. Pembeli dapat mendapatkan materi dari Sociolearn dengan cara berlangganan atau membeli materi secara satuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, profit yang kami ambil di sini adalah sebesar 10% dari setiap transaksi yang terjadi. Ini adalah langkah-langkah untuk mendaftar di Sociolearn. Jadi yang pertama, pembeli dan penjual mendaftar sebagai user. Nah, kemudian terdapat dua jenis akun user, yaitu buyer account dan seller account. Untuk seller account, ada tiga apa ya ini ya? Tiga tahapan. Tiga langkah. Yaitu yang pertama, seller mengupload materi yang ingin dijual, kemudian materi direview, kemudian materi siap diperjualbelikan. Untuk buyer account, jadi setelah pendaftaran, buyer dapat memilih dan melakukan pembelian terhadap materi. Kemudian yang kedua adalah materi siap dipelajari melalui online maupun offline mode. Lanjut. Oke, jadi target pasar kami adalah pengajar yang ingin mencari penghasilan tambahan, kemudian pengajar yang mempunyai jadwal yang padat sehingga tidak memiliki waktu untuk menyusun materi baru, sehingga bisa membeli materinya di kami atau susunan materi yang akan diajarkan. Kemudian pengajar yang bingung menyusun materi pembelajaran, menyesuaikan dengan metode pembelajaran daring, dan yang terakhir adalah masyarakat umum yang ingin memberikan dan membutuhkan materi pembelajaran. Ya,
Selanjutnya masuk ke analisis kompetitor. Jadi di Indonesia ini, sepengetahuan kami, belum ada bisnis yang sejenis. Namun, ide bisnis ini tuh sudah ada di UK, yaitu teacherpayteachers.com. Nah, kelebihan social learn dibandingkan kompetitor, yang pertama itu kita terdapat adanya forum bagi semua user, jadi bisa berinteraksi antar user mengenai materi yang recommended atau ya materi-materi yang bagus gitu. Lalu yang kedua, kita ada metode subscription yang lebih menguntungkan. Jadi di sini para penjual tuh bisa mengiklankan materi-materinya. Lalu yang ketiga itu materi yang kita buat itu berdasarkan kurikulum di Indonesia. Nah, ini perbandingan produk antara social learn dengan teacher pay teachers. Yang pertama, kurikulum yang tadi sudah disebutkan di social learn itu kita mengacu pada kurikulum di Indonesia. Nah, sedangkan di teacher pay teachers tidak ada kurikulumnya. Untuk feedback, kita di sini bisa ada forum dan review, sedangkan teacher pay teacher hanya review doang. Selanjutnya ke bentuk materi sama, ada teks, video, gambar, lalu kita platformnya hanya website, tapi untuk di teacher pay teacher itu bisa website dan Android. Lalu jenjang pendidikannya kita fokus tuh dari SD sampai SMP, sedangkan teacher pay teacher tuh lebih luas 3 TK, sampai SMA dan juga pendidikan tinggi. Nah, ini masuk ke analisis SWOT-nya. Jadi strength-nya itu kita memiliki biaya materi yang lebih murah dibandingkan membeli buku. Lalu yang tadi sudah disebutkan adanya forum bagi user untuk berinteraksi. Yang ketiga itu ada materi yang dibuat berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, untuk weakness-nya itu kita bisa ada kemungkinan duplikasi materi yang dilakukan secara ilegal. Lalu kita juga sulit untuk melakukan quality assurance. Lanjut ke opportunity, karena banyaknya orang yang memiliki kemampuan belajar, tapi tidak tergabung ke dalam instansi education teknologi dan ingin menjadi freelancer pengajar. Jadi di sini kita bisa menyediakan wadah untuk freelancer pengajar tersebut. Lalu untuk threat-nya atau ancaman itu tersedianya berbagai materi yang ada di internet secara gratis. Selanjutnya BMC dari Social Learn. Untuk key partner kita itu ada Ikatan Guru Indonesia, Kemendikbud, Backcraft, dan penyedia domain dan server. Untuk key activity-nya itu online educational material transaction dan educational material review, yaitu transaksi yang dilakukan dan review material. Untuk key resource itu ada online marketplace platform dan teknologi infrastruktur. Dan untuk value proposition dari Social Learn itu materi sesuai kurikulum Indonesia, forum khusus bagi user untuk berinteraksi dan review material. Lalu lebih murah daripada membeli buku. Customer relationship Social Learn melalui Social Learn subscription dan customer communities. Dan untuk channelnya melalui website dan social media advertisement. Untuk customer segmennya itu tenaga pengajar, freelancer pendidikan, dan siswa. Untuk cost structure dari Social Learn itu terdiri untuk research and development, marketing and sales, general dan administratif, dan data center cost. Dan revenue stream dari Social Learn itu dari revenue per transaction, subscription revenue atau dari langganan, dan advertising revenue atau dari iklan. Next. Untuk segmentasinya, segmentasi demografi itu untuk WNI, guru, pelajar SD sampai SMP, dan freelancer pendidikan. Untuk segmentasi geografinya, yaitu wilayah yang terjangkau akses internet. Dan segmentasi psikografi untuk orang yang gemar atau pernah belanja online, orang yang gemar mencari produk murah, orang yang memiliki kemauan belajar yang tinggi, dan orang yang ingin berbagi ilmu. Next. Target pemasaran Social Learn adalah untuk seluruh wilayah Indonesia yang memiliki akses internet. Selanjutnya target secara demografi, yaitu pelaku pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar hingga menengah. Dan untuk positioningnya, Social Learn sendiri merupakan newcomer di bidang online education. Karena sudah ada platform bimbingan belajar online seperti Zenius, Ruang Guru, dan lain-lain. Namun Social Learn merupakan market pionir di bidang marketplace pendidikan. Karena di Indonesia itu belum ada marketplace yang fokus memperjualbelikan materi pendidikan.
Kemudian lanjut pada analisis part P. Pertama itu ada produk. Produk kita itu sejenis social learn, marketplace yang terisi jual beli materi edukasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada price. Jadi harga yang di sini dari keuntungan itu didapatkan dari subscription fee, penjual mendapatkan slot dari pengiklanan, slot sosial media, dan mendapat prioritas ketika muncul di homepage dan hasil pencarian. Subscription fee-nya itu sekitar 100.000 per bulan. Dari fee iklan, itu penjual pendapat slot pengiklannya itu mendapat prioritas muncul di homepage dan hasil pencarian. Nah, free fee untuk pengiklanan itu adalah Rp5.000 per hari dengan minimum pengisian Rp25.000. Kemudian ada harga diskon, misalkan potongan untuk mendapatkan kepada konsumen, penawarannya itu sekitar 10% pada event tertentu. Dan bagaimana cara pembayarannya? Pembayarannya itu sekitar menggunakan sistem transfer, kemudian nanti akan bekerja sama dengan vintage seperti Oppo dan GoPay. Next. Kemudian ada yang ketiga, setelah gimana analisis dari harga, tentu akan bagaimana promosinya. Nah, promosinya itu melalui sosial media. Memasarkan social learn ini dan produk melalui platform digital seperti Instagram, Google, dan sebagainya. Penjual yang subscribe juga mendapatkan slot pada sosial media pada pengiklanan. Kemudian kita tentu memiliki relasi, ya, misalkan website lainnya. Yang ketiga itu tentu paid promote pada akun-akun yang memiliki jumlah subscribe yang lumayan. Nah, yang terakhir itu tempat yang kita itu mengembangkan social learning dalam website. Terkait dengan business plan, itu sudah dijelaskan bagaimana SWOT analysis, competitor analysis, marketing plan-nya bagaimana, tapi di sini itu terkait dengan executive summary dan mission statement dan company background pada social produk kita ini. Executive summary-nya itu terkait dengan sebuah edukasi platform yang bergerak pada bidang jasa dengan menyediakan ruang bagi tenaga pendidik, guru, siswa, tingkat menengah, agar timbulnya interaksi yang saling menguntungkan baik pengguna jasa maupun penyedia jasa. Bagaimana survive atau produknya? Produknya itu berbentuk jasa yang diberikan, yaitu media platform, untuk jangka pendek dibuat dalam bentuk web development. Local marketingnya atau competitive landscape-nya itu sebelumnya pada slide sudah dijelaskan bahwa jasa yang diberikan akan diintegrasikan melalui dinas pendidikan terkait dengan di setiap daerah. Berbeda dengan penyedia jasa yang ada saat ini, hanya mengambil keuntungan melalui pembayaran full akses tanpa menyambin jasa atau produk. Next. Ini bentuk dari diagram. Berikut ini adalah struktur organisasi kami. Jadi dalam organisasi kami itu ada 5 kepala departemen. Pertama itu ada Noval ABD, itu sebagai CTO, Chief Technical Operation, itu membawahi 2 divisi, Developer dan Research. Kemudian ada David Firdaus sebagai Chief Marketing Officer, itu membawahi 2 divisi, Marketing and Promotion dan Public Relation. Kemudian ada Ibrahim Atorik sebagai CEO, itu membawahi 3 divisi, divisi strategi, divisi produk dan inovasi, dan divisi quality control. Kemudian Bobby Revokri, COO, Chief Operational, itu membawahi 4 divisi, Customer Service, Administrasi, Human Resource, dan Legal. Dan yang terakhir, Accounting, dan yang terakhir, Rehan Bram, itu Chief Financial Officer, itu membawahi 3 divisi, Accounting, Finance, dan Tax. Nah, di Board of Director itu adanya CEO sama stakeholder lain, misalnya seperti investor, terus peminjam kredit, dan sebagainya. Nah, berikut ada CTO, ini bertanggung jawab pada kualitas akhir. Tanggung jawabnya melakukan pengembangan produk dan memahami perkembangan teknologi saat ini dan pengadopsiannya. Kemudian CMO, ini bertanggung jawab mengembangkan strategi pemasaran sebagai wajah perusahaan.
Tanggung jawabnya membangun strategi pemasaran, melaksanakan riset pasar, pencitraan, dan menciptakan kampanye humas. Kemudian ada CEO, tanggung jawabnya meliputi menguraikan strategi bisnis perusahaan, terus meramalkan tren pasar, membangun inovasi produk, dan melakukan kontrol terhadap kualitas produk. Kemudian ada Chief Operating Officer, tanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di internal perusahaan. Tanggung jawabnya mengatur operasional perusahaan, kemudian bertindak sebagai penghubung antara karyawan dan CEO, dan mengatur bisnis inti. Kemudian ada CFO, ini bertanggung jawab untuk pelaporan, akuntabilitas, dan finansial. Tanggung jawabnya membentuk strategi penggalangan dana, membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, merumuskan dokumen keuangan, dan membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO. Nah, kemudian untuk analisis biayanya, kami punya 2 jenis biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsungnya itu adalah biaya tenaga kerja, biaya tak langsungnya itu biaya overhead, terdiri dari sewa domain hosting, gaji pegawai kantor, dan biaya utilitas seperti listrik dan air. Berikut ini adalah detail dari target penjualan kami pada tiap tahun. Mengapa pada tiap tahun? Karena kami akui kalau marketplace online itu sebenarnya berkembangnya itu rate-nya cukup kecil. Ini juga merupakan perkiraan kami yang paling aman. Jadi bisa jadi apabila diterapkan nanti sosialnya ini, itu kemungkinan besar bisa melebihi dari target yang sudah kami tentukan. Ini adalah analisa biaya kami selama 5 tahun. Berdasarkan analisa biaya ini, kami mengalami break-even point pada tahun ketiga, di mana kas yang tadinya itu minus di tahun ketiga itu menjadi positif. Jadi di tahun pertama kas airnya itu minus 8 juta, di tahun kedua itu minus 3 juta, kemudian di tahun ketiga itu menjadi 1,8 juta, tahun keempat menjadi 8 juta, dan tahun kelima menjadi 15 juta. Berikutnya adalah Gantt chart yang menjelaskan peran dari masing-masing anggota dalam pengembangan social learn. Di sini ada beberapa kegiatan, misalnya di tahap 1 itu ada perencanaan tahap awal, dan visi ide, kemudian ada survei kebutuhan pasar, survei kemitraan, visi produk, dan lain-lain. Kemudian masing-masing orang memegang satu jenis kegiatan dan dilaksanakan selama waktu tertentu. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.